Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayanan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Ibadah akan dipimpin Pendeta Nonya Masni Ida Herlina Rade Sihombing STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan segar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Doa pembukaan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami yang akan memulai ibadah pada hari ini,
berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kesetiaan-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai segala bangsa, memegahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Bacaan Alkitab kita 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita membacanya, mari kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Sebagai para orang tua yang telah sepuh, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih dan sayang Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami sehingga kami boleh ada di dalam kehidupan pada pagi hari ini untuk menjalankan hari-hari kehidupan kami yang masih Tuhan berikan bagi kami semua. Ketika kami mengucap syukur dalam peribadahan di hari Jumat pagi ini, kami yang adalah sebagian Pakat PKLU GPIB Tugu Jakarta Utara menaikkan syukur kami dalam peribadahan, dalam doa, dalam kidung puji-pujian kami, dan saat ini kami memberi diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di tangan kami Alkitab telah kami buka. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat membaca, mendengar, memahami firman Tuhan dengan baik dan memberlakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Marilah kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang demikian bunyinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah
mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat buat kita semua yang saat ini pada pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah dalam syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Saya percaya kita semua boleh bahagia karena nafas kehidupan masih ada di dalam hidup kita. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mars tadi yang kita nyanyikan, Mars PKLU, tentunya kita semua sudah hafal kan? Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Nah, lagu Mars PKLU yang kita sama-sama nyanyikan tadi mau mengatakan bagaimana kasih dan cinta Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus di masa tua, saat usia yang sudah sepuh ini sekarang. Bagaimana kasih dan cinta Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus ketika kita sudah rambut memutih, badan semulai sakit-sakitan, tidak berdaya, tetapi kita masih diberikan kemampuan untuk bisa beraktivitas sebagai para orang tua yang sudah sepuh, yang sudah usia lanjut. Bagaimana kasih Tuhan itu datang kepada kita, melawat kita, yaitu dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan topangan. Kasih Tuhan yang menolong, menopang itu datang lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu anak-anak, apakah itu menantu, apakah itu cucu, apakah itu cece, apakah itu saudara bersaudara, atau mungkin juga teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kita, teman-teman dalam satu persekutuan berjemaat dan bermasyarakat kita. Itulah lawatan kasih Tuhan di masa tua. Utamanya lagi sudah kita masuk dalam masa tua, kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oma opa bersyukur. Kenapa? Karena bisa ada di dalam sejarah keberadaan dunia bahwa dunia pernah dilanda COVID-19 dan opa oma ada. Nah, ketika kita ada di situ, kita yakin itu kasih Tuhan. Dan kita aminkan sampai nanti pandemi ini berakhir, berlalu, oma opa survive, berada dalam keadaan sehat dan kuat, atau bisa panjang umur. Itu kasih dan cinta Tuhan melawat kita sebagai para orang tua.
Nah, ketika kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita dapat melihat bagaimana kasih Tuhan dalam diri Yesus Kristus yang menggenapi ketika ia naik ke sorga, memenuhi janjinya bahwa ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Itu ia nyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 2. Oma Opa pasti ingat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagimu. Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga, pasca kebangkitannya, dia mau mengingatkan kepada para murid agar tidak sedih, tidak gelisah sepeninggal Yesus. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Dan benar, ia pun menyempurnakan perkataannya kepada para murid dengan dia naik ke sorga. Itulah kasih Tuhan. Itulah cinta Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Ada satu tempat tadi, aku menyediakan tempat bagimu. Ada satu tempat, itu artinya apa? Ada satu kepastian. Sesudah manusia yang percaya itu mati, meninggalkan dunia, dia tidak pergi kemana-mana. Ada satu tempat. Jadi ketika orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Kristus Yesus, mati bukan menjadi kesia-siaan. Ada suatu jaminan kehidupan di dalamnya. Dialah kasih yang begitu sempurna dalam kehidupan manusia. Dan pada surat Yohanes ini ditegaskan dalam ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih, satu kesatuan. Allah adalah kasih. Siapa yang ada di dalam Allah, dia ada di dalam kasih. Siapa yang ada di dalam kasih, ia ada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Allah yang adalah kasih itu, kasih yang dikatakan di sini adalah kasih yang agape. Apa itu kasih yang agape? Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang memberi diri. Dengan pengorbanannya maka setiap orang yang percaya mendapatkan anugerah keselamatan yang adalah bentuk kasih tersebut. Sebab itu Rasul Yohanes katakan itu tidak dapat dipisahkan antara Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang setia kepadanya. Jadi ketika menjadi orang yang percaya, tentunya hidupnya dalam kasih. Beragapatilah orang yang percaya. Sebagaimana Yesus yang beragapate kepada manusia. Rasul Yohanes katakan ini kepada umat yang percaya kepada Yesus untuk benar-benar hidup dalam kasih. Seorang yang hidupnya dalam kasih itu dapat teruji. Bagaimana kita bisa dapat melihat orang yang hidup di dalam kasih? Bagaimana yang dikatakan beragapate, seseorang
kepada Allah di dalam kasih. Bisa teruji dengan bagaimana dia hidup berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana ia bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di lingkungan sosialnya. Hidup mendatangkan sukacita. Hidup mendatangkan damai sejahtera. Ketika ada di dalam kehidupan sosialnya dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Yohanes ingatkan kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini acap kali, seringkali menyatakan dia mengasihi Tuhan Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Taurat, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran. Mengasihi dengan sempurna, dengan bulat. Tetapi kenyataannya dalam hidup bersosialisasi, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga, acap kali terjadi perselisihan, pertengkaran. Dan ini sudah mewaris dari kehidupan waktu zaman perjanjian lama. Ketika Israel terpecah dua, saudara bersaudara gontok-gontokan, ya, ribut satu dengan yang lainnya, bikin jadi dua kelompok terpecah. Bagaimana mereka mau katakan mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati? Ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi gontok-gontokan. Dan itu sampai mewarisi kepada anak cucunya, generasi berikutnya. Nah, di dalam perjanjian baru ini mau dikatakan, ditegaskan, beragapatilah. Beragapatilah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mengasihi dengan penuh pengorbanan. Mengasihi dengan sebulat hati. Tidak mementingkan diri sendiri, itu yang namanya dikatakan penuh dengan pengorbanan. Menyangkal diri, enggak duluan mengasihi dirinya, tapi mengasihi orang dengan sebulat hati. Ketika mengasihi orang sebulat hati, disitulah terjadi dia sedang mengasihi Tuhan Allah. Walaupun mungkin dia harus berkorban perasaan, gitu. Rasanya enggak enak, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Utamanya di dalam diri sendiri. Nah, surat ini mau mengatakan kepada mereka bagaimana mungkin bisa beragapate dengan Tuhan Allah, sedangkan saudaranya saja dia tidak bisa kasihi. Bagaimana mengasihi dengan berkorban bagi Allah, sedangkan dengan saudaranya sendiri tidak mau menolong, membantu, berkorban untuk menyatakan, untuk memberitakan cinta kasihnya. Umat yang percaya menunjukkan cinta kasihnya pada Tuhan kepada orang-orang yang ada bersama di dalam kehidupan berinteraksi seperti yang dikatakan di dalam ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ingat tuh, membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang di depan matanya dia tidak kasih. Bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Caranya bagaimana? Tak mungkin kan? Ketika dia mau mengasihi Allah, dia wujud nyatakan itu di dalam kehidupan bersama dengan sesamanya. Nah, bagi oma opa di masa usia lanjut ini, bagaimana cara kita menyatakan mengasihi dan percaya pada Tuhan Yesus? Mau kita nyatakan itu dalam kehidupan kita.
Saya mau ngomong, paling gampang. Kalau kita katakan saya sebagai orang tua, saya mengasihi Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, yaitu tidak baperan. Itu istilah sekarang. Tahu nggak baperan, oma opa? Istilah anak sekarang tuh, anak muda. Istilahnya cucu-cucunya oma opa itu. Baperan tuh artinya tidak bawa perasaan. Baper itu bawa perasaan tuh singkatan tuh oma opa. Jadi untuk oma opa jangan cepet-cepet bawa perasaan. Walaupun memang kita udah tua ini gampang banget tersinggung, ya kan? Baru sedikit aja kurang diperhatikan sama anak, waduh langsung baperan. Tuh anak udah gak ingat saya lagi, tuh anak udah gak tahu kalau mamanya ini sakit atau bapaknya ini sakit, dia malah mementingkan istrinya atau suaminya atau anaknya atau cucunya atau dan lain sebagainya. Akhirnya yang sakit siapa? Opa oma. Karena apa? Selalu merasa diri kok gak diperhatiin ya. Padahal anaknya, menantunya selalu memperhatikan kehidupan. Jadi jangan cepat baperan, bawa perasaan. Ketika mungkin anak kita atau cucu kita sedang banyak pekerjaannya atau mereka sedang dalam banyak juga pergumulannya. Ya seperti oma opa dulu ya, waktu muda dalam membangun hidup berumah tangga kan pasti banyak pergumulan. Nah anak-anak kita pun seperti itu. Jadi artinya kita ubah kehidupan kita. Aku mengasihi Tuhan, biar aku bisa beragapate kepada Tuhan. Yaitu dengan berkorban, oke lah anak-anakku sedang banyak persoalannya sehingga mereka tidak memperhatikanku saat ini. Doakan mereka, itu yang harus kita lakukan. Sebagai orang tua terus mendoakan mereka. Lalu perhatikan keberadaan mereka. Mereka butuh topangan kekuatan. Atau juga bagi para orang tua, ini kadang-kadang kalau sudah tua kita kan sudah lupa ya, Alzheimer. Saya ingat banget ada teman saya pendeta gitu, punya orang tua sudah usia sampai 80 lebih. Dia bilang ini ibu saya nih kadang-kadang bikin malu saya. Kenapa? Karena dia selalu duduk di depan panggil tukang roti. Roti lewat, roti sini roti. Terus tukang roti berhenti karena dia sudah tahu mereka adalah langganan juga. Si tukang roti ini bilang, kenapa oma? Oma mau beli roti. Ini oma, dikasihlah roti. Roti apa oma? Roti tawar. Oh ya, ya oma. Tapi nanti ya uangnya minta sama anak saya gak dikasih uang sama anak saya. Terus tukang roti bilang, loh oma beli roti, emang oma gak dikasih makanan di rumah? Enggak tuh, gak dikasih makanan. Saya dari tadi belum makan, makanya saya cari roti. Padahal anaknya sudah siapkan makanan ibunya di atas meja. Tapi karena dia sudah mulai Alzheimer, kadang-kadang sudah lupa makanan di atas meja dia gak sentuh. Dia bilang dia belum makan. Ya benar emang belum makan, karena gak dimakan. Makanya pendeta itu teman saya bilang gini, waduh kadang-kadang saya malu banget, sepertinya saya gak perhatiin orang tua. Padahal saya selalu perhatikan. Tapi itulah terjadi, memang itu sudah sewajarnya ada di dalam kehidupan orang tua. Yaitu Alzheimer. Tapi kita harus mulai belajar dari sekarang untuk benar-benar bisa melihat kenyataan kehidupan sebagai para orang tua. Bahwa para orang tua jangan mengikuti keinginannya untuk terus diperhatikan. Tetapi baiklah, kita juga mau untuk bisa memperhatikan kepada keberadaan daripada anak-anak, cucu-cucu, apalagi menantu. Berdamailah dengan menantu. Jadikan menantu itu anak kita sendiri. Walaupun mungkin kita seringkali rasa kita cemburu ya. Karena apa?
karena mungkin anak kita sudah berpihak kepada suaminya atau kepada istrinya. Tapi itu adalah satu wujud nyata bahwa mereka hidup di dalam kehidupan yang sudah berkeluarga. Oma opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak hidup berbaperan yang menimbulkan akhirnya pertengkaran. Jaga hidup saudara bersaudara kita. Ketika kita sudah mulai tua, saudara bersaudara, mari kita kembali jalin persaudaraan. Jangan terus dendam, jangan terus membenci, jangan terus marah. Karena mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sebagai saudara bersaudara, kakak beradik dari orang tua, seringkali terjadi perselisih pahaman. Itu hal yang wajar, tetapi jangan disimpan terus sampai tua. Karena ada juga kasus seperti itu. Orang tua ketika mau mengakhiri hidupnya di dunia, mereka harus selesai semuanya. Selesai masalah di dunia. Tapi ada satu peristiwa yang mengenaskan. Orang tua ini masih ada rasa kurang enak karena dia dengan adiknya berseteru. Lalu ketika di akhir azal, ketika dia mau menghembuskan nafas terakhirnya, dia sulit. Karena apa? Kan masih ada perasaan untuk bisa berjumpa dengan adiknya, untuk bisa berjumpa, untuk saling memaafkan. Nah ini agak sulit kan. Setelah di tengah-tengah ajal kehidupan manusia, baru ingat untuk hidup berdamai. Dari sekarang mari para orang tua dengan saudara bersaudara, hiduplah berdamai, bermaaf-maafanlah. Untuk apa sih? Karena hidup kita hanya setepak saja, gak lama gitu. Walaupun mungkin ada bisa sampai 90 lebih, bahkan juga ada yang 100. Tetapi ketika kita sudah masuk lansia, 70 tahun, terus dalam perjalanan kehidupan yang sulit, yang susah, kita tinggal hanya bisa menyatakan, Tuhan syukur kami sudah mendapatkan usia indah. Karena itu mari kita hidup benar-benar bisa mengisinya untuk memberikan dan menciptakan kasih. Cinta kasih yang Tuhan berikan bagi kita, kita bagikan kepada orang lain. Karena cinta kasih Tuhan Yesus itu tidak terbatas hanya untuk kita sendiri. Tapi untuk kita berikan kepada banyak orang. Sehingga kita pun sebagai orang tua boleh menjadi orang tua yang berbahagia. Betapa indahnya hidup di masa tua. Karena cinta kasih sayang Tuhan bisa aku terima, aku nikmati, bahkan aku berikan kepada orang banyak. Makanya baku-baku sayang, baku-baku baik, sehingga hidup bersejahtera satu dengan yang lainnya. Terpujilah Tuhan Yesus dan tetaplah menjadi oma opa yang semangat untuk selalu mengasihi, beragapate kepada Tuhan Allah dan juga kepada manusia. Kita bisa menyatakan cinta kasih sayang Tuhan itu. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada
Mari bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur sebagai para orang tua yang Kau berkati dan Engkau berikan kekuatan dengan cinta kasih yang asalnya dari tangan Tuhan, sehingga kami semua bisa beribadah dengan baik, walaupun kami masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tapi kami merasakan betapa indahnya cinta kasih sayang Tuhan yang selalu menolong, menopang, mengarahkan kami sebagai para orang tua yang penuh dengan keterbatasan fisik jasmani. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk para orang tua kami yang pada saat ini mereka boleh menerima sukacita surgawi karena kasih sayang Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka beraktivitas, masih bisa beraktivitas seperti pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan teruslah memberkati mereka dalam beraktivitas. Kami mau berdoa untuk para orang tua kami yang pada saat ini mengalami sakit yang harus mereka rasakan ketidakenakan di dalam tubuh jasmaninya. Mereka harus terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang dirawat berapa lama ataupun bertahun-tahun lamanya, berikanlah kekuatan, kesabaran dan ketekunan bagi mereka supaya mereka tetap dalam naungan cinta kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari tangan-Mu, sehingga mereka pun boleh merasakan sukacita walaupun penuh dengan keterbatasan fisik jasmani mereka. Berkati setiap asupan makanan, minuman dan obat-obatan atau juga vitamin, agar dari sanalah Tuhan mengalirkan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk mereka bisa berjuang mengalahkan sakit yang mereka derita. Dan mereka pun boleh mensyukuri anugerah Tuhan karena penyertaan Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam perjuangan mereka melawan sakit yang mereka alami. Kami mau berdoa untuk para orang tua kami yang merasa kesepian karena kesendirian mereka. Tuhan, jadilah sahabat, jadilah teman bagi mereka, agar mereka bisa terus menceritakan kisah-kisah perjalanan masa tua mereka kepada Tuhan. Dan mereka juga merasakan betapa Tuhan begitu dekat dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan sepi adanya. Kami percayakan mereka semua ke dalam kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami yang saat ini menjalankan masa tua mereka dengan Alzheimer. Tuhan juga tolong agar supaya mereka tidak jatuh karena Alzheimer itu, tetapi biarlah Tuhan yang memimpin mereka, memampukan mereka untuk mereka bisa menjalankan masa tua mereka yang penuh dengan keterbatasan karena Alzheimer. Dan biarlah mereka juga boleh Tuhan lindungi dengan malaikat-Mu berpasukan, yaitu orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya ya Bapa, yang bisa membantu dan menolongnya dikala mereka tidak mengingat atau susah untuk mengingat segala sesuatunya. Ya Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk anak-anak, para menantu dan cucu-cucu, berkati mereka semua, agar supaya para anak-anak dan cucu-cucu semua pun boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua mereka. Untuk Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada anak, menantu dan cucu-cucu, agar mereka bisa memberikan dedikasi yang terbaik semasa hidup para orang tua mereka. Mereka mau melawat, mereka mau melayani, mereka mau memberi kekuatan, bahkan terlebih khusus mereka tetap mengasihi para orang tua mereka dengan baik dan benar. Dan mereka pun boleh menikmati sukacita ketika mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menghormati orang tua, maka umur panjang, berkat rezeki pun Tuhan mau berikan bagi kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk perjalanan kehidupan Pelkat PKLU ke dalam kuasa-Mu. Berkatilah para pengurus daripada PKLU agar mereka semua boleh bersatu padu, saling bertolong-tolongan untuk senantiasa bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang baik bagi wadah Pelkat PKLU. Kami mengucap syukur atas kehadiran hamba-Mu almarhum Bapak Yan Peter Pandairot.
ketika ia boleh menjabat sebagai ketua PKLU. Dan saat ini kami percaya dia sudah berada di dalam keabadian bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ia boleh mendapatkan tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang yang percaya. Kami mau berdoa untuk Ibu Marce Sembel. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati umat terkasih ini, agar ia juga bisa menjalankan hari-hari kehidupannya dengan baik. Ketika ia ditinggal oleh suami terkasih, pasca tidak bersama dengan suami terkasih, kasih sayang Tuhanlah yang memberkati dan menyertai Oma Marce bersama dengan anak, menantu, dan cucu. Tuhan, kami percayakan mereka juga ke dalam kuasa-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh perangkat layan yang ada di GPIB, Jemaat Tugu Jakarta ini, mulai dari pendeta, diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat, PPPJ, unit-unit misioner, karyawan-karyawati, dan juga para tim Inforkom, multimedia, sound system, bahkan semua perangkat layan yang mau Tuhan pakai, organis, pemandu lagu, berkatilah mereka semua. Agar supaya mereka juga boleh menjadi satu kesatuan perangkat layan yang saling membantu, yang saling menolong untuk mewujudkan cinta kasih sayang Tuhan dalam berjemaat kami di tempat ini. Akhirnya Tuhan Yesus yang baik, dikala kami beribadah kepadamu, ada sebaik doa yang mau kami naikkan kepada Tuhan secara khusus dari rumah kami masing-masing. Ketika kami bisa beribadah secara virtual ini, biarlah Tuhan datang melawat kami, mendengar kami atas segala permohonan doa kami yang mau kami naikkan secara khusus. Sebaik doa kami naikkan ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, lawatlah kami yang membawa doa-doa pribadi kami. Itulah syafaat kami dan juga itulah sebaik doa yang kami naikkan secara khusus kepada Tuhan. Oleh sebab itu hanya dalam pengasihan-Mu sajalah kami mohon, dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menirukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara untuk kolekte ibadah PKLU dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor Majelis Jemaat.
kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Doa persembahan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Ucapan terima kasih kami atas nama pengurus Pelkat PKLU dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nonya Masni Ida Harade Sihombing STH sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKLU saat ini. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis dan tim Imporcom yang sudah mendukung hingga ibadah PKLU secara virtual dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.